Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita bisa berkumpul kembali dengan online ya untuk meneruskan training penggunaan Odo dalam pengelolaan dapur MBG. Nah, hari ini kita akan lanjutkan ya trainingnya. Nah, hari ini itu sebenarnya adalah giliran untuk bagaimana pengelolaan alur kegiatan keuangan di Odo ya, dapur MBG di Odo. Nah, sebelumnya saya akan coba review ya. Ini udah jelas ya, saya share ya, udah kelihatan ya. Nah, review sebentar ya. Jadi ini yang kemarin nih ada alur kegiatan MBG yang udah kita praktekkan ya. Nanti bisa ditonton ulang di YouTube ya, yang hari pertama. Jadi secara umum kemarin itu adalah pengelolaan bahan pangan ya, pengelolaan bahan pangan dari mulai merencanakan menu ya dengan menggunakan modul bill of material, kemudian menjadwalkan produksi, kemudian pembelian bahan baku dengan menggunakan modul pembelian ya, PO, kemudian penyimpanan dan kontrol stok. Nanti pada saat pembelian itu nanti akan terhubung dengan menu stok inventory ya. Itu di situ ada menu penyimpanannya ya, penerimaan barang ya, dan pengiriman. Kemudian setelah itu menu produksi ya, di modul produksi ada nanti manufacturing order. Dan terakhir distribusi ke titik sasaran. Nah, ini secara garis besar kemarin udah dipraktekkan hampir, kalau saya lihat videonya itu 1,5 jam ya. Nah, nanti itu sebenarnya bisa saya nanti potong-potong gitu ya, atau eh, saya tandain, saya tag-tag dengan tema-tema yang sesuai dengan yang di sini. Gitu. Nah, sekarang sebagai kelanjutan dari proses pengelolaan inventory ya, ini ada imbasnya ke bagian keuangan ya. Seperti pada saat pembelian bahan baku, pembelian atau bahan pangan ya, itu kan menggunakan modul PO. Nah, nanti dari modul PO itu akan timbul tagihan ya, yang harus dibayar ke vendor. Nah, jadi catatan semua pembelian bahan pangan ya, walaupun pembeliannya misalnya secara cash ya, tidak lewat PO gitu, tapi harus diinput di modul PO supaya apa? Supaya stok bahan pangannya langsung ke data ke inventory ke sistem Odoo gitu. Jadi walaupun misalnya beli di warung atau beli di minimarket, Indomaret, Alfamart, misalnya beli kecap ya, atau beli minyak, walaupun misalnya cuma katakanlah 1 liter gitu kan. Nah, supaya terdata, masukin ke PO. Kemarin udah kita contohkan ya. Jadi misalnya beli di Indomaret ada kecap, mayones dan segala macam. Nah, itu tetap harus diinput ke PO. Nanti seolah-olah nanti bagian keuangan akan buat tagihan. Gitu. Nah, kemudian dari proses PO ini akan muncul tagihan ya, barang diterima, kemudian tagihan, pembayaran. Nah, saya udah buatkan alurnya ya di sini ya. Nah, alur kegiatan bagian keuangan nih. Setelah PO diterima barangnya ya, nanti ada pembuatan tagihan dari PO. Nah, ini udah peran bagian keuangan atau bagian accounting SPPG ya. Kemudian pembayaran, input pengeluaran ya. Nanti pembayaran tagihan. Nah, ini untuk bahan pangan. Nanti ada bagian keuangan itu akan input pengeluaran-pengeluaran operasional ya. Pengeluaran-pengeluaran operasional.
yang udah ditentukan dalam ini buku petunjuk teknis ini yang disampaikan oleh yang dibuat oleh MBBG apa MBG ya. Gitu. Kita ke Odo ya langsung. Kemarin juga udah didemokan bagaimana login ya, login ke Odoo. Nah, kita akan praktekkan bagaimana membuat tagihan. Setelah PO dibuat ya, setelah PO dibuat di modul pembelian, kemarin kita udah praktekkan nih di sini. Nah, beli dari Indomaret ya, dari vendor sayur, vendor ayam gitu ya. Seperti misalnya vendor beras kemarin ya beli ya, beli hampir 1 ton tuh. Baru diterima 400 ya. Nah, ini setelah diterima ya, di sini itu nanti muncul tombol buat tagihan ya. Artinya pada saat barang dikirim bisa jadi tagihannya langsung disampaikan oleh si vendor. Nah, misalnya hari ini gitu ya, kemarin kan kita bikin PO 800 ini ya, 800 kilo nih. Diterima separoh kemarin. Sekarang diterima utuh nih. Sisanya diterima utuh juga ya. Nah, di sini dia udah ada 2 nih. Nah, udah sisanya nih yang siap diterima ya. Kita klik, kita validasi ya. Artinya barang ini kita terima tanggal 5 ini atau tanggal 6 kita bisa rubah ya, tanggal 6. Kemudian validasi ya. Nanti di stok beras medium dan beras premium itu akan nambah ya. Nah, kemudian kita kembali ke PO ya. Bisa lewat modul pembelian, ya, kemudian nah ini muncul dashboard pembeliannya. Nah, kita lihat sini, nah udah diterima semua ya, di order 800 diterima 800, berarti masih ini. Nah, kemudian kita mau tagih nih seluruhnya, maksudnya si vendor ini nagih seluruh 800 kilo ya kepada kita gitu ya. Maka orang accounting nanti masuk ke modul pembelian ya, kemudian pilih tagihan yang akan dibayar ya, yang akan kita buatkan tagihannya ya. Nah, misalnya beras ini udah datang nih tagihannya ya. Begitu barang datang, tagihan juga datang, fakturnya atau invoice-nya, klik buat tagihan di sini ya oleh orang accounting. Nah, nanti dia muncul ya, muncul kotak dialog untuk input tagihan. Nah, di sini juga apa di otomatis ya terinput kira produknya apa aja yang ditagihkan ya. Nanti dia akan posting langsung ke biaya bahan pangan nih secara accounting ya. Nah, tagihan ini dipastikan aja misalnya datangnya kemarin, misalnya barangnya tagihannya dan sarang boleh dipilih ya. Nanti ini untuk menentukan ini laporan juga ya. Kalau ternyata datangnya kemarin pilih aja tanggal 5 gitu ya. Nah, tanggal akuntansinya bisa aja dibuat juga tanggal 5 ya. Nah, kalau udah ini bisa dikosongin nih kayak bank penerima atau pembayaran gitu ya. Nah, artinya setelah tanggal tagihan dan akuntansi di input, terus barang-barang kita periksa udah bener ya, jumlahnya udah bener.
maka kita confirm tagihan ini. Begitu dikonfirm, nanti muncul di AE, muncul di AP ya, di daftar hutang ya, konfirmasi. Nah, nanti ini masih modul pembelian nih. Nah, ketika tadi dikonfirmasi tagihan, itu dia sebenarnya udah ngelink ke modul tagihan yang ada di accounting. Yang ada di accounting sini, akuntansi, di pemasok ya. Kemudian modul tagihan sini, sub menunya tagihan. Nah, itu muncul tuh ya. Ini belum lunas katanya nih. Kemudian nih, misalnya kita mau sekaligus nih apa mau ternyata si para vendor itu ngirim tagihan sekaligus ya, termasuk yang Indomaret tadi ya. Walaupun cash, seolah-olah dia beli dengan tempo ya, beli pakai PO juga gitu. Nah, vendor ayam misalnya nih, vendor ayam juga ngirim tagihan sekarang. Nah, ini barangnya udah diterima tuh, kelihatan ya dari sini. Atau kalau mau memastikan, klik lagi ya. Oh iya, udah diterima tuh kuantitinya ya. Kemudian kita balik ke PO yang tadi. Nah, tinggal klik aja yang di pojok kiri ini ya, nomor PO-nya. Nah, kalau kita yakin udah, maka buat tagihan dari PO ini langsung ya. Klik buat tagihan. Nah, tinggal dipastikan tanggalnya kapan. Misalnya tanggalnya 6 ya, tanggal akuntansinya. Nah, terus dipastikan quantity ya, sama harganya udah bener. Kalau udah langsung konfirmasi. Nah, nanti di daftar tagihan, daftar hutang, di akuntansi, pemasok, tagihan, muncul tuh ya dua. Kemudian di pembelian juga apa kita akan buat tagihan semuanya ya. Buat tagihan. Nah, itu tombol tagihan kalau kalau barangnya belum kita terima itu nggak bakal muncul ya. Jadi kalau kita bikin PO, kemudian kita belum apa namanya belum kita klik penerimaan barangnya ya, itu tombol tagihannya belum muncul ya. Seperti ini ya. eh Misalnya Indomaret nih. Kalau udah muncul buat tagihan, kolom ini berarti barangnya udah diterima ya, buat tagihan. Tapi kalau misalnya belum muncul, seperti gini ya, kita coba tes misalnya mau bikin PO lah ya. PO misalnya ke vendor sayur ya. Sekarang terus nama produknya misalnya melon ya, melon. Mau beli melon kita ya. Melon misalnya 25 kilo. Harga per kilonya katakanlah 10.000. Nah, nah, kalau kita udah yakin ini udah jadi order ya, kita klik confirm order ya. Nah, nanti di daftar PO ya muncul tuh nomor 5 ini. Kalau kita klik ya, tuh. Jadi buat tagihannya belum muncul karena produknya belum diterima. Nanti kalau produknya udah diterima baru muncul tagihan seperti yang ini ya, tadi yang inbound ini. Nah, ini berarti tandanya kalau udah muncul tombol tagihan ini ya, buat tagihan berarti barangnya udah diterima. Nah, nanti bagi accounting tinggal klik aja nih ya. Kita mau bayar nih. Walaupun ini sebenarnya ya, misalnya dari Indomaret belinya cash, tapi wajib masuk ke PO dulu ya. Di input vendornya Indomaret, barang yang dibelinya misalnya mayones, kecap ya. Klik terima juga ya, diterima. Nanti bagian accounting langsung buat tagihan. Seolah dia apa namanya hanya pakai tempo ya.
Tapi untuk mengamankan proses stok inventory, jadi semua pembelian bahan pangan yang cash ya, baik di warung, di pasar, itu kan di toko, itu wajib dibuat PO-nya. Dan nama vendornya tinggal disesuaikan. Misalnya Indomaret Sukasari misalnya. Beli dari situ misalnya minyak kelapa 2 dus gitu. Sehingga nanti kalau kalau itu nggak dilakukan, nanti kontrol stoknya nggak terdata ya. Jadi ada stok masuk dari pembelian nggak masuk ke sistem, nggak terdata gitu ya. Ya itu bahaya itu, karena nanti akan apa namanya bisa jadi terjadi misalnya ini apa namanya kehilangan gitu. Tapi kalau kita data semua, mutasi stok itu akan terlihat dia dipakai untuk produksi atau dipakai untuk apa gitu ya, kelihatan. Nah, kita confirm ya. Terus tanggal tagihannya harus diisi. Klik konfirmasi. Nah, kita ke daftar tagihan ya, ke akunting ya, ke daftar pemasok sini. Udah banyak tuh. Tinggal nanti setelah ini baru kita ke proses penagihan ya, maksudnya pembayaran. Nah, udah buat tagihan, nanti pembayaran tagihan. Misalnya ada vendor yang dia kirim, terus kita bayar langsung hari itu juga, prosesnya harus sama ya. Prosesnya harus sama. Buat PO, walaupun misalnya dibayar secara cash tadi ya, buat PO dan langsung diterima produk buat tagihan. Nah, nanti bagian keuangan ya bayar-bayarin ini satu-satu secara urut sesuai dengan transaksi yang ada di apa yang ada sesuai urutan pembayarannya ya. Kalau misalnya sebentar ya, ada yang telepon ya, sebentar. Tadi ada gangguan. Nah, nanti kita bayar ya sesuai dengan ininya apa namanya sesuai dengan urutannya. Nah, nanti user accounting misalnya mau bayar vendor beras dulu ya, dia ke accounting, terus ke akuntansi, terus ke eh, tagihan ya, terus ke vendor beras ya. Nah, ke vendor beras kemudian klik di sini ya, mau dibayarkan sejumlah 22 juta ya. Kemudian tanggal bayarnya dipastikan ya.
Kemudian pilih daftarkan pembayaran. Daftarkan pembayaran ya. Nah, ininya posisinya ini jurnal ini maksudnya apa? Uang yang ditransfer ini lewat bank apa ya? Bank misalnya lewat bank BNI semua nomor berapa? Mungkin di dapur punya satu bank ya. Nanti tapi kalau ada dua bank nanti ada pilihan misalnya BNI nomor satu atau BNI nomor dua ya. Atau lewat petty cash ya atau lewat kas kecil gitu. Misalnya ke Indomaret lewat kas kecil ya karena cash dia bayarnya. Nah, klik di sini ya. Dibayarkan semuanya langsung tanggal pembayarannya misalnya tanggal 5 kemarin ya. Nah, langsung create payment ya. Create payment. Nah, udah lunas nih. Gitu. Dia udah lunas. Yang ke nomor 2 juga sama ya. Misalnya ini ke vendor ayam ya. Daftarkan pembayaran ya. Banknya sama, tanggalnya juga tanggal 5 gitu ya. Create payment. Kemudian yang vendor sayur ya. Vendor sayur, daftarkan pembayaran ya. Kemudian tanggalnya misalnya tanggal kemarin juga dibayar apa di ininya dibayarnya kita klik ya create payment. Nah, yang beda mungkin yang Indomaret ini karena mungkin bayarnya cash dia ya. Bisa aja mungkin bayar cash ya. Nah, daftarkan pembayaran, pilihnya ini petty cash ini ya. Tanggal 5 kemarin terus create pembayaran ya. Nah, jadi ini udah terbayar semua nih ya di sini. Nah, ini proses yang kedua ya. Jadi setelah buat tagihan, pembayaran tagihan ya, pembayaran tagihan. Saya coba sebentar ya, 5 menit eh, pause dulu karena mau ada ini, mau ada sesuatu dulu sebentar ya. Hmm. Ada yang kira-kira ada yang mau bertanya nggak nih sambil nunggu ini ya? Yuk, kita mulai lagi. Jadi setelah pembuatan pembayaran tagihan, nah itu nanti semua terekam secara accounting ya, terekam secara accounting.
di Odoo nih ya. Jadi nanti di akuntansi ini muncul jurnal-jurnalnya nih nanti itu ya. Muncul jurnal-jurnalnya seperti ini ya. Nah, nanti laporan keuangannya juga muncul sini di neraca misalnya. Nah, muncul tuh. Banknya pada minus karena belum ada saldo awal gitu ya. Hmm. Terus petty cash juga minus karena belum dimasukin saldo awal gitu. Nah, langkah selanjutnya adalah setelah pembuatan tagihan dan pembayaran tagihan itu kita akan membuat ini membuat kan di dapur itu kegiatannya itu adalah pengeluaran operasional ya, pengeluaran operasional seperti yang ada dalam petunjuknya ini, petunjuk penggunaan dana ya. Apa aja sih yang termasuk pembuatan pengeluaran operasional itu? Nah, di buku petunjuk ini udah ada nih dijelaskan yang boleh dibebankan, yang boleh dibiayai dari dana MBG itu adalah kegiatan operasional seperti ini nih. Nah, saya tunjukkan ya. Nah, ini dia. Listrik dapur, air, gas, biaya operasional kendaraan meliputi biaya sewa mobil, BBM, pemeliharaan, biaya operasional genset ya, biaya pemeliharaan dan penggantian genset, alat masak, alat makan, biaya pemeliharaan bangunan, upah relawan, asuransi itu ya, internet, insentif kader. Nah, ini yang bisa di cover ya oleh biaya operasional dapur. Nah, ketika ada pengeluaran-pengeluaran operasional seperti ini ya, bagian accounting harus input di Odoo ya supaya langsung terekam transaksi-transaksi ini. Jadi nanti begitu direkam nanti muncul laporan-laporannya. Jadi nanti nggak perlu bagian accounting itu nanti dimudahkan dalam pembuatan laporan ya. Dalam pembuatan laporan bagian accounting akan dimudahkan. Nah, kita akan contohkan bagaimana input ya pengeluaran operasional di Odoo inputnya seperti apa sih ya. Karena kalau nggak diinput nanti laporannya nggak terbentuk ya. Seperti ini laporan-laporan ini seperti yang ada di buku panduan dari MBG ini tentang tentang pengelolaan keuangan. Ini kalau nggak diinput dia nggak muncul laporannya ya. Seperti laporan biaya sewa dan laporan biaya operasional ini ya. Nih, ini pembelian gas misalnya ya, bensin, honor gitu ya. Nah, ini nanti akan muncul di laporan yang ada di Odoo. Makanya harus diinput. Nah, inputnya seperti apa? Jadi ini kita ke tahap input pengeluaran biaya operasional. Inputnya di accounting ya. Kemudian saya ajarin satu cara aja ya. Satu cara sebenarnya ada dua. Ada modul kas ya. Cuma modul kas ini eh, belum kami update ya. Masih ada sedikit error gitu ya. Nah, yang kami ajar nanti dua-duanya kami ajarkan, tapi yang paling penting bagian keuangan input di akunting ya, di akuntansi di jurnal entry ya. Nah, kemudian misalnya mau nginput pengeluaran pembelian gas ya. Kalau contoh di sini misalnya pembelian gas LPG 20 kilogram sebanyak 5 tabung ya. Nah, nginputnya gimana? Ke modul akuntansi ya, kemudian ke akuntansi entry jurnal. Kemudian klik baru ya, klik baru.
Nah, nanti pilih di sini sebentar. Pilih di sini saya belum buatkan ininya ya, konfigurasi jurnalnya sebentar. Jurnal. Nah, Pettycase ya ada di sini. Pettycase bentar. Nah, saya tulis di sini. Jadi saya ulangi ya, di accounting, entry jurnal, klik baru ya. Misalnya tadi kita mau beli gas ya, katakanlah tanggal 5. Nah, pilih kode jurnalnya ini nih ya. Jenis jurnal J pengeluaran operasional. Nah, nanti di sini tambahkan akunnya. Akunnya itu yang pertama di baris pertama itu selalu debit dia ya. Itu adalah biaya operasional. Ketik aja di sini biaya operasional. Nah, ini biaya operasional dapur MBG ya. Nah, rekanannya kosongin ya. Ketik di labelnya pembelian gas 20 kilogram ya. Sebanyak 20 kilogram sebanyak atau A gitu ya. 5 tabung. Misalnya satu tabungnya misalnya 200 misalnya. Berarti 1 juta kan? Nah, ketik 1 juta sini. Nah, terus baris keduanya adalah baris uang itu keluar dari mana? Apakah keluar dari transfer lewat Bank BNI ya atau lewat petty cash? Kalau lewat BNI tambahkan baris ya, pilih banknya, misal tadi yang bank XXX ini ya. Nah, dikasih keterangan juga nih, boleh copy labelnya dari sini ya. Ctrl C, di copy, pindahkan ke sini, Ctrl V ya. Nah, jadi ini pengeluaran pembelian tabung ya sejumlah 1 juta, tapi dibayarkannya lewat bank operasional di kredit ya. Nah, jadi dia harus imbang nih debit kredit ini ya, harus imbang debit kredit. Nah, setelah selesai ya, boleh langsung direkam ya, atau di draft juga boleh. Kalau ini batal ya, kalau ini draft. Kita bisa lihat daftar jurnalnya lewat klik aja nih di sini. Judulnya ini ya, entry jurnal ini di judul. Nah, nanti kelihatan yang masih draft seperti apa. Kita munculkan aja di sini nih, di filternya. Munculkan yang belum terekam. Nah, muncul nanti tuh. Oh, yang ini nih, jurnal pengeluaran operasional nomor 1 ya. Nah, ini nah, belum di posting istilahnya belum terekam. Kalau masih bisa untuk diedit misalnya. Rupanya misalnya salah ketik harusnya 1.500.000 gitu ya. Langsung aja diedit di sini 1.500.000 misalnya. Nah, ini bisa disimpan lagi misalnya ya. Oh, tidak seimbang. Oh ya belum 1.500.000. Nah, rekam ya. Nah, jadi udah ke posting tuh ya. Jadi ini kode jurnalnya ini nih ya. Ini nomor JU berarti ini adalah jurnal umum ya, pengeluaran operasional. Kemudian misalnya contoh yang ini mau beli bensin mobil ya, beli bensin. Sama ya, ke entry jurnal ya, klik baru.
kemudian tanggalnya tanggal sekarang misalnya ya, ininya tetap jurnal pengeluaran operasional. Nah, sama di sininya, ketik aja biaya operasional ya, biaya operasional. Labelnya itu adalah biaya bensin misalnya ya, 100 liter. Misalnya 100 liter kali 12.000 misalnya ya, 1.200.000. Kemudian dia bayarnya pakai cash, misalnya petty cash, ketik aja petty cash. Sama di sini dikasih keterangan di labelnya, di copy aja dari atas ke bawah. Nah, seperti ini ya. Langsung misalnya ini yakin udah benar, langsung rekam ya. Nih, seperti ini. Kalau mau ngelihat semuanya, filternya hilangin aja semua. Nah, nanti yang baik yang terekam maupun yang belum muncul semua ya di sini. Kemudian misalnya mau kita filter berdasarkan tipe jurnalnya, bisa kita klik di sini ya. Berdasarkan dikelompokkan berdasarkan jurnal. Tuh. Nanti muncul tagihan vendor, jurnal pengeluaran operasional baru 2 transaksi ya. Terus BNI udah 3 ya. Ada petty cash juga tuh. Nah, itu contoh bagaimana nginput pembayaran biaya-biaya input operasional. Kemudian nginput biaya sewa ya. Di sini ada kalau kita lihat ya di panduan ini ada input biaya sewa ya. Sewa misalnya kalau di sini contohnya biaya sewa ya. Nah, ini biaya sewa bangunan, alat musik ya. Alat masak, ya, sewa alat makan, genset, alat kantor itu ya. Gitu. Kalau di sini contohnya misalnya ini bahan pangan, laporan bahan pangan, ini laporan biaya sewa misalnya. Cuma ini masih kosong. Nah, kita mau input biaya sewa misalnya ya, sama sebenarnya. Bedanya tadi kode akunnya aja. Klik apa namanya? Ini kita akan input pengeluaran biaya sewa ya. Di odonya itu sama di akuntansi entry jurnal ya. Klik baru. Nah, tanggal-tanggal sekarang misalnya ininya tetap eh sebentar, jurnal pengeluaran operasional atau misalnya saya buatin khusus aja lah. Saya buatin khusus jurnal pengeluaran ya, jurnal pengeluaran sewa ya. Hmm, kasih. Hmm. Ya, nanti di akuntansi entry jurnal ya, klik baru. Nah, ininya pilih ya, jurnal pengeluaran sewa sini. Nah, kemudian tanggalnya, nah misalnya ketik di sini ada biaya sewa ya, untuk biaya sewa tanah, gedung, peralatan, sewa peralatan misalnya, sewa peralatan masak ya, sewa bangunan dan peralatan masak misalnya ya, periode periode pertama misalnya. Misalnya total, misalnya ya setelah dihitung total misalnya 50 juta gitu ya. Nah, kemudian dia dibayar lewat mana? Misalnya lewat BNI, ketik BNI-nya. BNI yang XX itu ya. Nah, labelnya disamain aja nggak apa-apa.
50 juta. Dipastikan ini debit kredit ya. Sama debit kreditnya. Ininya jurnal pengeluaran sewa, kemudian rekam ya. Langsung posting. Nah, udah selesai nih. Biasanya cuma sewa itu mungkin 1 atau 2 kali transaksi ya. Sesuai dengan kondisi dia nggak banyak. Yang banyak itu justru biaya operasional sama biaya bahan pangan ya. Gitu. Kemudian setelah terakhir setelah pengeluaran sewa ini ada penerimaan dananya. Gimana sih cara nginput penerimaan dananya gitu ya? Nah, penerimaan dananya kita lewat jurnal entry juga ya. Saya bikin dulu konfigurasinya. Jurnal penerimaan dana. Nah, nah, kita input sekarang jurnal penerimaan dana. Misalnya dana biasanya ini di awal-awal sebenarnya ya. Jadi pada saat mau operasional itu dana ditransfer nanti ke rekening dapur MBG ya, ke rekening dapur. Nah, kita harus input tuh bagian keuangan supaya kekontrol. Misalnya gini ya, kan tanggalnya tanggal 5 kemarin udah operasional. Nah, biasanya sebelumnya mungkin udah diterima tuh dananya. Mungkin tanggal 3 gitu ya udah diterima. Cara ngitungnya gimana? Akuntansi ya, entry jurnal, kemudian klik baru. Nah, untuk penerimaan dana ini tanggal penerimanya misalnya tanggal 3 nih ya. Pilih tipe jurnalnya itu adalah jurnal penerimaan dana. Nah, ini dia jurnal penerimaan dana MBG. Nah, untuk penerimaan dana baris atas itu di debit ya, itu bank BNI-nya. Dia masuk debit ya. Misalnya penerimaan dana MBG tahap 1 misalnya. Misalnya 400 juta ya. Nah, di kreditnya apa? Ketik aja penerimaan. Nah, penerimaan dari BGN ya. Sama ini labelnya, keterangannya di copy paste ke sini. Kemudian kreditnya harus sama dengan debit ya. Gitu. Kalau udah selesai, ketik rekam ya. Nah, nanti setelah rangkaian ini semua selesai ya, kita bisa buka semua buku besarnya, laporannya di bagian accounting ya. Di bagian accounting kita bisa munculin ya. Di bagian accounting. Nah, kita misalnya contoh misalnya lihat laporan ya, laporan neraca ya. Tuh, di laporan neraca per hari ini muncul banknya ada saldo tadi kan udah ada masuk terus keluar-keluar. Kalau mau lihat rincian rekening BNI-nya dari neraca ini ya, ketik aja di sini Bank BNI, klik buku besar. Nah, ini muncul tuh dia tuh penerimaan dari BMG dari MBG, dari dana MBG dari BGN ya 400. Nah, pengeluaran-pengeluarannya ketemu ini tuh ya. Pengeluaran-pengeluarannya untuk bayar vendor beras ya, vendor ayam, vendor sayur tuh kelihatan ya. Ya, nanti total saldonya ada kelihatan sini. Kemudian itu di neraca ini kita akan kontrol stok apa
saldo kas sama bank ya. Petty cash juga kita kontrol di sini ya. Petty cash akan kita kontrol. Cuma ini petty cash-nya belum di eh, belum diisi gitu ya. Cara ngisinya gimana petty cash? Sama lewat jurnal umum tadi ya. Lewat jurnal umum ditransferin dari bank BNI dapur ke petty cash ya. Nah, nanti setelah setelah semua selesai, laporan-laporan ini yang diharuskan oleh bagian itu laporan-laporannya ini ya. Ada laporan nah ini format-format laporan keuangannya ya. Nah, ada format buku kas umum. Sebenarnya ini udah ada semua ya di Odoo nih. Tinggal formatnya akan kita samakan persis seperti ini gitu ya. Jadi kalau kita melihat di sini nih di Odoo ini udah dalam bentuk buku kas nih sebenarnya ya. Klik buku besar ya, buku besar. Nah, kita bisa melihat misalnya kita filter di sini Bank BNI ya, Bank BNI. Nah, ini buku besar ini dan ini bisa kita impor ke Excel ya. Nah, jadi yang dimunculin Bank BNI-nya aja nih. Kalau mau dimunculin semua buku besar, ininya filternya kita kosongin. Tapi kalau hanya satu akun yang mau kita munculin, misalnya petty cash, misalnya petty cash. Nah, muncul satu akun aja. Nah, kita tadi mau munculin misalnya Bank BNI. Bank BNI. Nah, ini kan muncul nih mutasi penerimaan dan pengeluarannya. Kita mau masukin ke apa? Mau format di Excel. Klik aja di sini nih. Klik simpan ya. Nah, ekspornya kemana nih? Gitu ya. Oh maaf, bata-bata. Bukan yang simpan, yang XLS-nya ini ya. SLSX ya. Nah, nanti di sini apa muncul tuh buku besar. Keep ya. Di keep. Nah, nanti muncul nanti dalam bentuk Excel nih dia. Coba kita lihat ya. Nah, ini muncul Excelnya seperti ini nih, hasil download dari Odoo. Ini. Nah, nanti kita lagi proses dengan programmer supaya apa namanya sama persis ya. Jadi si user nggak perlu apa namanya nggak perlu formatin seperti ini nih ya, nggak perlu formatin seperti format ini lagi. Eh, jadi nanti kita akan coba bikin formatnya sama persis seperti ini. Nah, yang ini apa adanya yang kalau download dari Odoo ya. Ini dia. Nah, ini bisa diolah sebenarnya ya, diedit, disesuaikan kolom-kolom, cuma kan memakan waktu lagi. Nah, kita akan coba ini disamain formatnya seperti ini. Format buku kasnya, nomor, tanggal, nomor bukti ya. Ini juga sebenarnya sama, ini nomor bukti nih. Ini ada tanggal, ini ada keterangan, ada debit, kredit, saldo. Udah hampir mirip 90% ya. Cuma bedanya di kolom-kolomnya aja, rekan letak kolomnya ya. Keterangan digantinya uraian kan, nomor bukti udah ada, tanggal faktur gitu ya, tanggal udah ada ya, tinggal dikasih nomor urut di sini ya, kemudian saldo udah ada. Sebenarnya ini juga udah bisa sih ya dipakai nih, tinggal disesuaikan ya. Nah itu untuk yang laporan ini ya,
laporan buku kas umum ya. Laporan buku kas umum. Kemudian ini ada laporan pengeluaran biaya pangan. Nah, ini nanti laporan biaya pangan ini sebenarnya ini laporan pembelian bahan baku ya. Nah, laporan pembelian bahan baku ini formatnya belum kita susun sama persis seperti ini, tapi datanya udah ada di Odo, tinggal diambil ya. Tinggal diambil di Odo. Cuma kita belum format laporannya seperti ini nih laporannya itu masih masih template Odoo ya. Nah, data laporan yang diambil semua dari sini nih. Dari pembelian ini ya. Action. Nah, nanti ngambil format biaya biaya untuk laporan bahan pangan ya akan diambil dari menu ini nih di Odonya ya. Nanti akan kita buatkan khusus ya di accounting ya, di accounting, kemudian di pemasok ya. Nah, nanti kita akan bikin laporannya nih. Nah, di sini di tagihan ini nanti kita akan bikin laporan ya di sini ya. Mungkin di sini dicetak sini ya. Laporan ya, laporan gitu ya. Laporan pemakaian bahan dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Kalau di sini kan per 10 hari ya. Per 10 hari dia. Nah, ini per 10 hari. Tanggal sampai dengan bulan tanggal ya. Nah, kemudian nanti ada biaya operasional. Nah, biaya operasional juga sebenarnya udah ada ya di sini di Odo ini nih. Tinggal kita formatnya kita sesuaikan di sini ya. Nih, kita ke buku besar lagi ke laporan ya. Buku besar. Nah, kemudian misalnya kita biaya operasional. Nah, ini kan ada biaya operasional nih. Ketik aja misalnya biaya operasi biar muncul satu akun ya, biaya operasional. Nah, ini dia. Kita klik ya biar muncul rinciannya. Tuh, pembelian pembelian gas 2 kilo dan biaya bensin. Nah, kita nanti akan klik di sini laporannya ya. Laporannya nih. Klik XSS ya. Dia udah seperti buku ini, cuma tinggal di format sebenarnya sih laporan ini walau apa adanya seperti ini juga udah memenuhi syarat ya secara accounting ya bahwa ini itu jadi laporan di MBG ini untuk memenuhi laporan seperti ini ya. Ini kan di formatnya MBG ini bikin sendiri itu ya. Kalau format aslinya dari kalau versi buku besar accounting ya harus ada debit kreditnya ya. Debit, kredit, saldo ya. Cuma di laporan MBG dihilangin nih. Langsung aja nominalnya berapa belinya kan gitu. Yang laporan biaya operasional, kemudian nanti ada laporan biaya sewa juga sama mirip ya dengan ini dengan laporan biaya operasional. Kita ketik aja di sini sewa misalnya ya. Nah, muncul dia biaya sewa tanah dan gedung peralatan tuh ya. Kita ekspor juga sama. Hmm. Laporan berikutnya apa lagi ya? Nah, ini nanti laporan realisasi anggaran. Sebenarnya ini laporan realisasi anggaran secara umum di Odo ini di laporan laba rugi udah ada. Cuma kita nanti formatnya akan kita samain ya seperti ini nih. Nah, kalau di Odo sebenarnya udah ada muncul nih di sini nih di laporan laba rugi. Nah, misalnya periodenya kapan sini nih ya pilih ya. Periodenya dari tanggal awal ini kan awal November ya.
Awal November misalnya sampai dengan kan biasa per 10 hari dia tuh sampai misalnya 10 November ya terapkan. Nah, nanti muncul seperti ini nih ya. Muncul seperti ini ada dari penerimaan dari BGN tuh 400 total belanja bahan terus terus kemudian pengeluaran ya. Nah, ini nanti penyusutan ini maksudnya biaya sewa nih, nanti belum saya rubah ya. Sehingga nanti berapa sih surplus defisitnya gitu ya. Jadi secara umum udah ada di sini, tinggal di setting sesuai dengan format Odo ini, format dari BGN ya. Semua ininya udah ada. Nah, penerimaan udah, laporan-laporan tadi terakhir sampai laporan realisasi. Nanti ada rekapnya, rekap sendiri nih. Nanti kita buatin juga nih rekap-rekap seperti ini nih, biar nanti si user udah tinggal klik-klik-klik gitu ya, udah tinggal jadi ya, gitu. Mungkin eh, itu aja ya training yang kedua ini sampai dengan laporan-laporan ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa jelas dan mungkin langsung dipraktekkan di database database demo dulu ya untuk latihan. Kalau ada hal yang tertentu bisa langsung di grup ya, di chatting, ditanyakan gitu ya, supaya saya bisa lihat dan bisa kasih respon ya. Sebelum ditutup ada yang mau ditanyakan lagi nggak nih? Ada ditanyain nggak sebelum ditutup? Kalau nggak ada nanti di grup aja ya. Mungkin udah asar juga mau pada sholat asar. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan memudahkan nanti pada saat pengelolaan keuangan di dapur MBG masing-masing ya. Masing-masing dapur. Saya cukupkan. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.